Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang single line diagram yang berada di jaringan PT PLN Persero secara umum. Nah, terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa itu pengertian dari single line diagram. Dari bahasa Inggrisnya, single line diagram itu ke bahasa Indonesianya adalah diagram satu garis. Artinya jaringan 3 fasa atau listrik 3 fasa yang disalurkan dari pembangkit sampai didistribusikan kepada pelanggan itu dilambangkan oleh satu garis tadi. Nah, sekarang kita mulai dulu. Untuk single line diagram itu semua listrik dihasilkan oleh pembangkit, di mana di sini kita gambarkan dengan huruf G atau generator ya. Nah, kemudian tegangan dari pembangkit tadi itu rata-rata 6,6 sampai dengan 24 kV. Kemudian di step up oleh trafo ke transmisi, sebagai contoh nih, ke 150 kV itu adalah transmisi. Kemudian dari transmisi diturunkan kembali oleh trafo step down dari 150 menjadi 20 kV. Nah, ini tadi trafo step up ya. Nah, itu tegangan misalnya dari 6,6 kV menjadi 150 kV. Kemudian itu untuk di transmisi, kemudian di distribusi kita menggunakan tegangan standar PLN 20 kV. Nah, di distribusi ini kemudian diturunkan kembali dari 20 kV menjadi 380 untuk pasa-pasa atau 220 untuk satu pasanya. Nah, itu dia untuk single line diagram secara umumnya di jaringan PT PLN Persero. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih rating tegangan, besar tegangan berdasarkan klarifikasinya. Ada SUTR, SUTM, SUTT, ataupun SUTET, dan SUTUT. Nah, apa sih itu masing-masingnya dan berapa sih range atau besar tegangannya? SUTR itu berada di bawah tegangan 1000 volt atau 1 kV, di bawah 1 kV. Nah, itu adalah SUTR atau saluran udara tegangan rendah. Nah, ada lagi di atasnya adalah SUTM, yaitu tegangan 1 kV sampai dengan 36 kV. SUTT saluran udara tegangan tinggi, yaitu 36 sampai dengan 150 kV. Nah, ada lagi adalah SUTET saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu range tegangannya antara 150 kV sampai dengan 750 kV. Nah, SUTUT atau saluran udara tegangan ultra tinggi itu di atas 750 kV. Namun di Indonesia paling tinggi hanya SUTET ya, sampai 500 kV saja, itu pun untuk sistem di Jawa Bali. Secara umum, rumus yang dipergunakan adalah S sama dengan V kali I, di mana S adalah daya nyata ataupun daya semu dengan satuannya yaitu VA. Nah, V itu adalah tegangan dalam satuannya volt pastinya ya. Kemudian I adalah arus, satuannya ampere. Nah, rumus ini harus kita pelajari, harus kita pahami terlebih dahulu, di mana S sama dengan V kali I itu adalah tegangan dikalikan dengan arus. Nah, konsep dasar inilah nanti yang akan kita pergunakan untuk single line diagram yang akan dipergunakan. Nah, dengan S yang sama atau dengan daya nyata yang sama, ya kan, kemudian dengan dinaikkannya atau dinaikkannya rating tegangan, besar tegangan, maka semakin besar tegangan, maka arus yang mengalir itu semakin kecil, ya kan, karena prinsipnya tadi S sama dengan V kali I. Nah, kalau V-nya semakin besar atau tegangannya semakin besar, maka arusnya semakin kecil, dengan catatan dayanya sama atau dayanya konstan atau dayanya tetap gitu. Nah, kemudian untuk arusnya semakin kecil akan berakibat kepada, kan semakin besar arus itu dia semakin panas. Jadi dengan semakin kecilnya arus, maka panas pun akan lebih kecil, cenderung menurun.
Nah, dengan panasnya semakin menurun, ya kan, itu losses ataupun susut jaringan itu juga akan semakin kecil. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui sebelumnya, kabel itu kan mempunyai KHA atau kuat hantar arus. Nah, jadi semakin kecil arus yang mengalir di suatu jaringan, jadi semakin kecil juga luas penampang yang dibutuhkan. Gitu. Nah, dapat dilihatnya dari gambar ya. Ini pengaruhnya dari tegangan yang dinaikkan tadi. Kemudian dengan penampang kabel yang dibutuhkan semakin kecil, maka investasi pun juga tidak sebesar arus yang lebih besar dari yang sebelumnya gitu. Jadi di single line diagram, kalau elektrisian atau teman-teman lihat kok tegangan dari pembangkit dinaikkan sih, ya kan? Nah, tegangan dari pembangkit dinaikkan dulu ke transmisi, baru transmisi diturunkan ke distribusi, ya kan? Tujuannya apa? Itu tadi, dengan menaikkan tegangan maka arusnya akan semakin kecil, lossesnya pun akan menurun gitu. Nah, itu konsep dasar yang harus kita pahami ya. Jadi berdasarkan rumus S sama dengan V kali I. Nah, kemudian pembangkit itu suplai tegangan dari mana aja sih? Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, PLTU atau uap, ya kan? S tadi PLTS itu adalah surya, PLTG itu adalah pembangkit listrik tenaga gas. Nah, kemudian itu single line diagram secara umum. Kemudian sebagai contoh, masuk lagi sistem jaringan baru, misalnya masuk suatu pembangkit PLTMH ya. Contohnya nih, daya yang dihasilkan 6,6 kV. Kemudian dia mau sinkron. Ada kejadian ini kan pernah kita temui juga di lapangan. Dia sinkron dengan sistem PLN ke 20 kV. Jadi dari tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit atau generator tadi itu 6,6 atau 6,3, itu ada juga yang 6,3, itu di step up oleh trafo ke 20 kV. Nah, hasil step up dari 20 kV itulah dia sinkron dengan jaringan PLN. Ya, tapi tetap ada persyaratannya ya. Misalnya frekuensi harus sama, urutan fasa juga harus sama, semuanya harus sama. Nah, sehingga dari single line diagram ini dapat kita ketahui semua rating tegangan itu dinaikkan terlebih dahulu, baru nanti diturunkan ke sistem distribusi. Jadi dia tidak langsung ke 20 kV ataupun tidak langsung ke 220 atau 380 ya. Jadi harus di step up terlebih dahulu untuk meminimalisir atau menurunkan susut di jaringan itu sendiri. Nah, kemudian untuk pelanggan PLN, nah tadi kan ada kita bahas SUTR, SUTM ataupun SUTT. Range-nya daya berapa aja sih? Nah, pertama kita untuk informasi untuk teman-teman ataupun elektrisian, itu daya PLN yang di bawah ataupun sama dengan 197 kVA itu ya kan, itu disuplai dari tegangan SUTR, ataupun kalau satu pasanya dia 220, kalau tiga pasanya dia 380 ataupun 400 volt. Nah, itu untuk jenis pelanggan PLN yang pertama. Apapun itu tarifnya, mau dia rumah tangga, bisnis, industri, ataupun apa itu yang dayanya di bawah ataupun sama dengan 197 kVA. Nah, kemudian untuk daya di atas 197 kVA itu sampai dengan 30 MVA. Nah, dayanya di atas 157 kVA ya, sampai dengan daya 30 MVA. MVA ini adalah mega VA ataupun 30 juta VA. Nah, itu suplai tegangannya itu disuplai dari tegangan TM 20 kV. Nah, ataupun 20.000 volt. Nah, ini untuk pelanggan mau dia industri, bisnis yang daya besar, yang penting dayanya terlampir 197 tadi. Nah, kemudian untuk daya yang di atas 30 mega VA atau di atas 30 juta VA, nah itu disuplai dari tegangan TT ataupun tegangan tinggi, dimana kalau di Indonesia mempergunakan tegangan 150 kV tadi, ya kan, yang sudah kita jelaskan. Biasanya ini dipergunakan di pabrik-pabrik atau manufaktur yang dayanya besar, seperti pabrik semen ataupun pabrik-pabrik yang berskala besar.
Nah, kembali ke single line diagram tadi. Ini transmisi tadi 150 kV. Nah, di titik sinilah pelanggan tegangan tinggi tadi diambil tegangannya. Kemudian di 20 kV disitulah pelanggan TM ataupun pelanggan tegangan menengah diambil dari rating tegangannya. Nah, untuk tegangan yang di bawah 197 kVA tadi, ini dia diambil dari satu pasa ataupun 3 pasa 220 ataupun 380 volt. Nah, berdasarkan kode ini kalau kita urutkan ya, nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita coret nih di gambar di single line diagram. Nah, ini nomor 3 nih, pelanggan TT. Ini nomor 2, pelanggan TM. Ini nomor 1, pelanggan TR. Nah, dari gambar ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ataupun elektrisan. Ini gambar single line diagram secara umum dan lokasi pelanggan tadi berdasarkan TR, TM, dan TT-nya. Nah, mungkin tadi lebih coret-coretnya saya gambarkan lagi secara khususnya. Ini dari generator dinaikkan tegangannya oleh trafo, ya kan? Ini generator ini dikategorikan sebagai pembangkit. Nah, dinaikkan oleh trafo, kemudian masuk ke jaringan transmisi ke 150 kV tadi. Kemudian dari transmisi di step down lagi, masuk ke jaringan distribusi. Nah, ini distribusi di 20 kV itu ya. Kemudian diturunkan lagi ke distribusi yang 220 ataupun 380 ataupun 400 volt gitu. Nah, itu distribusi yang kita wilayah kerja WLP sekarang. Nah, itu kalau wilayah kerja di WLP seperti di PLN itu dia masuk ke wilayah kerja distribusi. Nah, untuk transmisi biasanya di PLN menggunakan tegangan 150 kV, 275 kV ataupun 500 kV atau kilovolt. Nah, jaringan 500 kV ini berada di wilayah jaringan Kepulauan Jawa Bali. Nah, pembangkit ini rata-rata tegangannya sekitar 6,6 sampai dengan 24 kV tergantung dari spesifikasi ataupun nameplate peralatan generator yang dipergunakan. Jadi tegangan yang pertama itu di step up atau dinaikkan, kemudian di step down ke distribusi, kemudian di step down lagi atau diturunkan lagi ke distribusi ke TR 380 atau 220 volt. Nah, ini untuk single line diagram secara umumnya untuk dari pembangkit. Kemudian kita akan bahas single line untuk di trafo distribusi. Nah, ini ada supply dari SUTM, saluran udara tegangan menengah 20 kV. Nah, ini adalah incoming dari PLN ya. Nah, kemudian masuk ke FCO. Nah, FCO-nya pastinya ini FCO trafo ya, karena kita sudah masuk ke single line diagram di trafo distribusi PLN secara umumnya. Nah, ini sisi TM atau tegangan menengah 20 kV, kemudian diturunkan lagi step down oleh trafo itu sendiri, trafo distribusi. Nah, diturunkan dari 20 kV menjadi 380, 3 pasnya ya, atau 400 volt juga bisa, atau 220 untuk di sisi TR atau tegangan rendah. Nah, ini adalah LA atau lightning arrester, sebagian juga bilang adalah arrester. LA ini juga terhubung ke grounding nantinya, dia bersifat semikonduktor. Kemudian di TR ini ada pengaman lagi namanya breaker atau sebagian menyebutnya dengan MCCB, molded case circuit breaker. Nah, breaker ini adalah pengaman utama di sisi PHBTR. Kemudian outputnya ke masing-masing jurusan, masing-masing pasa itu menggunakan NH fuse. Nah, di sini 3 pasa ya kan, mau dia 1 jurusan ataupun 2 jurusan, 3 jurusan atau lebih, tetap masing-masing mempergunakan NH fuse. Ini adalah beban di JTR ataupun jaringan tegangan rendah SKUTR. Nah, ini adalah PHBTR. Jadi PHBTR itu adalah mulai dari panel yang berisikan breaker tadi, bus bar, sampai isinya ada itu NH fuse. Nah, itu adalah PHBTR, yaitu panel hubung bagi tegangan rendah. Ini adalah NH fuse, pengaman untuk arus lebih. FCO juga pengaman dari arus lebih, dan lightning arrester ini untuk arus lebih ya, untuk FCO ya. Ya.
arus lebih di sisi TM. Kemudian untuk LA itu sendiri adalah pengaman untuk tegangan lebih, jadi dia bersifat konduktor ke tanah, ke grounding pada saat ada tegangan lebih, contohnya surja petir ataupun ada kilat. Kemudian untuk enavis adalah pengaman di arus lebih, baik itu arus gangguan ataupun beban berlebih melebihi nominal di sisi JTR ataupun TR, tegangan rendah. Nah, inilah single line secara umum untuk trafo distribusi. Ya, mau merek apapun, daya berapapun, mau 25 kVA, 50 kVA ataupun lebih, semuanya tetap mempergunakan proteksi FCO, LA, dan enavis tadi. Nah, inilah mungkin gambaran single line diagram secara umumnya. Rumus yang dipergunakan tetap sama ya. Yang penting itu adalah tegangan dikalikan dengan arus seperti rumus ini. Nah, mau kita pakai berapapun itu untuk single line diagram sekalipun ataupun daya yang ada di trafo, tetap prinsip utamanya adalah daya adalah tegangan dikali dengan arus. Kemudian ada lagi namanya daya aktif yang lebih kita kenal dengan satuan watt ya. Nah, daya aktif itu adalah daya S tadi, daya nyata, daya semu dikalikan dengan cos P, di mana S tadi adalah V kali I, jadi P sama dengan V kali I kali cos P, di mana cos P adalah faktor daya yang umumnya mungkin secara teori ya lebih mendekati 1 itu adalah bagus sekali, namun di lapangan mungkin tidak ada yang mutlak 1,00, mungkin semua nilainya adalah 0,9, 0,99, 0,8, 0,85. Yang penting nilainya semakin mendekati 1 secara teori, itu akan nilainya semakin bagus. Nah, jadi elektrizian ataupun teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Nah, ini tambahan tadi ya untuk pembangkit tadi yang sinkron dengan jaringan PLN di 20 kV. Nah, itu dia. Oke, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua teman-teman, semua elektrizian semua. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.